Matahari pagi menembus sela-sela tirai kamar berwarna pastel itu. Udara yang masih sejuk berembus perlahan dari jendela yang terbuka sebagian, membawa aroma tanah basah dan sisa embun yang menempel di dedaunan. Burung-burung kecil bernyanyi riang, saling bersahutan dari balik pepohonan rindang di halaman belakang. Di dalam rumah berlantai 2 bergaya klasik modern itu, seorang wanita muda sedang berdiri di depan cermin panjang. Rambut hitamnya yang tergerai sampai ke bawah bahu tampak rapi, disisir dengan jemarinya yang lentik. Di wajahnya yang kalem, terpancar aura ketenangan dan kelelahan yang samar, seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup, namun masih memilih untuk berdiri dengan kepala tegak. Namanya Ulfa Anindya, usia 30 tahun. Lahir dan besar di sebuah kota kecil bernama Harumjati, yang terletak di dataran tinggi dengan udara sejuk dan masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai kekeluargaan. Di kota itu, hidup berjalan lambat namun tenang, tidak terburu-buru seperti di kota-kota besar. Ulfa menyukai tempat itu sejak kecil. Harumjati adalah rumah baginya. Ulfa tinggal bersama ibunya, Bu Rahayu, seorang wanita tangguh yang membesarkannya seorang diri sejak ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan saat Ulfa masih duduk di bangku kelas 2 SD. Ibunya membuka warung sembako kecil di depan rumah, yang perlahan berkembang menjadi toko kelontong cukup besar berkat kerja keras dan kedisiplinan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. "Ulfa, sarapan dulu, nak," terdengar suara lembut dari arah bawah. Ulfa tersenyum kecil. Ia merapikan letak bros kecil di ujung jilbabnya sebelum mengambil tas kerja dan menuruni tangga. Di meja makan, sudah tersedia nasi uduk hangat lengkap dengan telur balado dan tempe orek, menu khas kesukaan Ulfa sejak kecil. "Masih sempat masak pagi-pagi begini, Bu?" tanya Ulfa sambil mencium tangan ibunya. "Ya sempatlah. Ibu kan selalu bangun lebih pagi dari ayam," jawab Bu Rahayu terkekeh pelan. Mereka makan sambil bercakap-cakap ringan. Ulfa memang selalu menyempatkan sarapan di rumah, bukan karena tak bisa makan di luar, tapi karena ia menghargai momen kecil bersama ibunya. Di tengah kesibukannya bekerja di sebuah perusahaan properti, waktu seperti ini adalah pengisi ulang energi yang paling efektif untuknya. Ulfa adalah wanita yang sangat teratur. Ia menyukai segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Sejak sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan pintar, tidak menonjol karena tampang, tapi karena keuletannya. Ia bukan tipe yang populer atau sering nongkrong, namun teman-temannya menghargainya karena sifatnya yang tulus dan tak suka mencampuri urusan orang lain. Setelah lulus SMA, Ulfa sempat kuliah di jurusan manajemen bisnis di sebuah universitas swasta di Bandung. Di sanalah ia mulai mengenal kehidupan mandiri di luar kota Harumjati. 4 tahun penuh pelajaran, kerja paruh waktu, dan pengalaman sosial yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tangguh. Ia bukan tipe orang yang mudah terpengaruh atau larut dalam tren, namun juga tidak tertutup atau kolot. Ulfa tahu cara menyeimbangkan prinsip dan kenyataan. Setelah lulus, ia sempat bekerja di Bandung selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Harumjati karena ibunya sempat jatuh sakit. Dari sanalah jalan hidupnya berubah pelan-pelan. Kota Harumjati tak terlalu besar, tapi punya daya tarik tersendiri. Banyak warga kota besar yang justru memilih tinggal di sini setelah pensiun, karena udara yang sejuk dan suasana yang tenang. Perusahaan properti tempat Ulfa bekerja menangkap peluang itu, dan mulai membangun kawasan-kawasan hunian modern di beberapa titik strategis. Ulfa, dengan pengalaman dan pengetahuannya, cepat dipercaya untuk menjadi manajer pemasaran proyek terbaru mereka, perumahan elit bernama Gria Rinjani Asri. Bekerja di bidang properti membuat Ulfa semakin paham soal nilai tanah, peluang investasi, dan pentingnya tata letak kota. Ia sering turun langsung ke lapangan, melihat sendiri bagaimana tanah-tanah kosong berubah menjadi hunian megah dalam waktu beberapa bulan. Ia menyukai pekerjaannya, bukan hanya karena gaji yang memadai, tapi karena ia merasa seperti ikut menciptakan ruang hidup bagi banyak orang.
Sore hari, selepas bekerja, Ulfa kadang menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Kafe itu tidak terlalu ramai, tapi cukup nyaman untuk duduk membaca atau sekadar mencatat hal-hal penting di jurnalnya. Ia bukan tipe sosialita, tapi tidak juga anti bersosialisasi. Beberapa teman dekat kadang bergabung dengannya, seperti Dini, sahabatnya sejak SMP. Diam aja melulu. FA. Kamu mikirin apa sih? Tanya Dini sambil menyeruput kopi. Enggak, cuma mikirin proyek baru aja. Tanahnya agak jauh dari pusat kota, tapi view-nya bagus. Sayang kalau nggak dimaksimalkan, jawab Ulfa sambil menatap keluar jendela. Udah kayak CEO properti aja kamu sekarang. Nanti jangan lupa kasih aku diskon kalau mau beli rumah. Ya. Ulfa terkekeh. Ya elah, kamu MAH nggak usah beli. Tinggal bilang, nanti kita bangun bareng aja. Percakapan itu mengalir santai, seperti dua sahabat yang tahu arah hidup masing-masing tapi masih bisa tertawa bersama. Ulfa memang tidak punya banyak teman, tapi yang ia miliki, semuanya berkualitas. Di rumah, malam hari adalah waktu yang paling tenang. Setelah membersihkan wajah dan mengganti pakaian, Ulfa biasa duduk di balkon kamarnya, memandang bintang dan menuliskan hal-hal yang ia syukuri hari itu. Ia percaya bahwa rasa syukur yang kecil pun bisa menjaga kewarasannya dari kerasnya dunia. Hidup Ulfa terlihat sederhana dari luar. Seorang wanita lajang, tinggal bersama ibunya, bekerja di bidang properti, punya penghasilan tetap, dan lingkaran pertemanan yang sehat. Tapi tentu, seperti banyak manusia lainnya, ia menyimpan cerita dan luka yang tidak selalu ia ceritakan. Ia hanya memilih untuk menjadikannya bahan bakar diam-diam, bukan alasan untuk terpuruk. Suatu pagi di akhir pekan, Ulfa dan Bu Rahayu pergi ke pasar tradisional. Mereka biasa belanja keperluan dapur bersama setiap hari Sabtu. Bu Rahayu masih akrab dengan banyak pedagang. Bahkan beberapa dari mereka sudah mengenal Ulfa sejak kecil. Ini nih anak Ibu Rahayu yang pinter itu. Sekarang udah kerja di kota. Ya? Tanya seorang penjual sayur sambil tersenyum. Masih di Harum Jati kok, Bu. Nggak kemana-mana, jawab Ulfa ramah. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai anak yang baik dan tak neko-neko. Mereka menyukai kesopanan dan kerendahan hatinya. Meski mereka juga tahu bahwa Ulfa kini sudah hidup jauh lebih baik dari kebanyakan warga di sana. Dan begitulah hari-hari Ulfa berlalu. Tenang. Tertata. Sesekali datang hal-hal kecil yang mengganggu, seperti klien yang rewel, proposal yang ditolak, atau tukang yang telat menyelesaikan pekerjaan. Tapi semua itu masih dalam batas yang bisa ia kendalikan. Ia bukan tipe yang gampang marah atau panik, namun tahu kapan harus tegas dan kapan harus sabar. Ia selalu percaya bahwa hidup itu seperti membangun rumah, butuh pondasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan kesabaran untuk menunggu hasilnya tampak. Yang belum ia tahu, di balik semua ketenangan yang ia bangun selama ini, hidup sedang menyiapkan satu bab baru yang akan menguji pondasi jiwanya lebih dari apapun. Matahari mulai condong ke barat ketika Ulfa melangkah pelan menyusuri jalan setapak di pinggiran kota Harum Jati. Hari itu Sabtu sore, dan seperti kebiasaannya setiap 2 minggu sekali, ia menyempatkan diri berjalan kaki dari rumah ke taman kecil yang berada di belakang kompleks sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Di sanalah, di antara bangku-bangku tua dan pohon flamboyan yang sudah mulai meranggas, Ulfa merasa pikirannya bisa mengendap. Langkahnya terhenti di sebuah bangku kayu yang letaknya menghadap lapangan kecil berumput. Ia duduk perlahan, menyandarkan punggung, dan menghela napas panjang. Di tempat ini, terlalu banyak kenangan bersemayam. Saat ia masih mengenakan seragam merah putih dan bermain lompat tali bersama teman-temannya, atau ketika pertama kali menangis karena dijahili anak laki-laki yang duduk sebangku. Namun hari ini, bukan masa kecil yang menyapa pikirannya. Ada satu bagian dalam hidupnya yang lebih dalam dan lebih berat yang perlahan mengusik batinnya. 3 tahun lalu, hidup Ulfa berada di titik yang sangat berbeda.
Saat itu, ia tidak tinggal bersama ibunya, tidak berjalan-jalan ke taman seperti ini, dan tidak pula duduk santai menikmati senja. Saat itu, ia adalah seorang istri. Ulfa menikah di usia 26 tahun dengan seorang pria bernama Arfan Mahesa, anak dari keluarga terpandang di Harumjati. Arfan adalah putra sulung dari pasangan Bu Mirna dan Pak Darsa, pemilik toko elektronik besar di pusat kota yang telah berdiri sejak tahun 90-an. Pertemuan Ulfa dan Arfan bukan hal yang disengaja. Mereka bertemu di sebuah acara pernikahan kerabat jauh, saat Ulfa baru kembali dari Bandung. Arfan, dengan senyum simpatiknya dan cara bicara yang tenang, langsung menarik perhatian. Ia tampak dewasa, penuh rencana, dan tahu bagaimana memperlakukan perempuan dengan sopan. Dalam beberapa bulan, hubungan mereka berkembang cepat. Bu Rahayu sempat ragu saat tahu putrinya dekat dengan anak dari keluarga Mirna. Bukan karena latar belakang, tapi karena reputasi Bu Mirna yang terkenal keras dan penuh tuntutan terhadap siapapun yang dekat dengan anak-anaknya. Namun Ulfa, dengan hatinya yang tulus dan keyakinan bahwa cinta bisa melembutkan apapun, tetap melangkah. Pernikahan mereka digelar dengan cukup meriah di gedung pertemuan milik keluarga Arfan. Warga Harumjati datang hampir semua. Banyak yang berkata Ulfa beruntung bisa menikah dengan Arfan, yang dikenal berwawasan luas dan punya bisnis sendiri di bidang distribusi alat listrik. Dari luar, pernikahan mereka terlihat ideal. Pasangan muda, berpendidikan, mapan, dan saling mendukung. Tapi hidup, seperti biasa, menyimpan rahasia di balik dinding yang tampak indah. Ulfa tinggal di rumah keluarga Arfan setelah menikah. Rumah besar 2 lantai dengan halaman luas dan deretan tanaman hias yang ditata rapi oleh Bu Mirna sendiri. Di sana, ia menjalani hari-hari sebagai menantu, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme rumah tangga yang berbeda dari apa yang ia kenal. Namun, kehidupan di rumah besar itu tidak semudah yang dibayangkan. Meski Ulfa tak ingin mengenang terlalu banyak hal yang tidak menyenangkan, kenangan itu sering muncul, terutama saat ia kembali ke tempat-tempat lama seperti taman ini. Bukan karena ia belum bisa move on, tetapi karena masa lalu adalah bagian dari fondasi dirinya hari ini. Ia tidak ingin menghapusnya, ia hanya belajar menerimanya. Sore itu, saat langit mulai berubah jingga, seorang anak kecil berlarian sambil membawa layang-layang di dekat lapangan. Ulfa tersenyum kecil. Ada ketenangan melihat kepolosan masa kanak-kanak, sesuatu yang begitu murni dan tak rumit. Di seberangnya, 2 wanita parubaya duduk sambil mengobrol pelan, membahas harga cabai dan cucu yang mulai masuk TK. Semua tampak berjalan biasa. Harumjati, meskipun terus berkembang, tetaplah kota yang tenang dan sederhana. Ulfa menatap langit. Pikirannya kembali melayang pada saat-saat ia pertama kali menghadapi kehidupan rumah tangga. Masa itu datang dengan segala warna. Ada tawa dan cinta, tentu, tapi juga ada tantangan, harapan yang tidak selalu sesuai, dan peran-peran yang menuntut lebih dari sekadar niat baik. Ia ingat bagaimana ia berusaha mencintai rumah barunya, menghormati ibu mertuanya, dan menempatkan dirinya bukan sebagai tamu, tapi bagian dari keluarga. Ia tak banyak menuntut, meski perlahan ia merasa bahwa tempat itu tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Tapi ia belum ingin menyentuh kenangan itu terlalu dalam. Belum sekarang. Malam harinya, saat sudah kembali ke rumah dan duduk di teras depan bersama ibunya, Ulfa menyeduh teh hangat dan memandang jalanan kecil yang mulai sepi. "Ibu lihat kamu tadi sore pergi ke taman ya, Fa?" tanya Bu Rahayu. "Iya, Bu. Hanya ingin duduk sebentar. Udara di sana enak." Bu Rahayu mengangguk. Ia mengenal putrinya luar dan dalam. Ia tahu saat Ulfa diam, bukan berarti hatinya kosong. Justru, seringkali, saat paling dalam adalah saat paling tenang. "Kamu kelihatan tenang sekarang. Jauh beda dari beberapa tahun lalu," lanjut ibunya. Ulfa hanya tersenyum. "Waktu banyak mengajarkan hal, Bu."
Dan ibu juga. Mereka tertawa kecil. Dalam keheningan malam itu, ada rasa hangat yang membungkus keduanya. Tidak semua luka harus dibicarakan untuk bisa sembuh. Kadang, cukup dengan hadirnya orang yang mencintai kita tanpa syarat, semua pelan-pelan membaik. Beberapa hari kemudian, Ulfa mendapat kabar bahwa kantor akan mengembangkan proyek baru di sisi barat kota Harumjati, sebuah area yang dulunya didominasi oleh lahan-lahan milik pribadi yang sudah tidak terurus. Proyek itu besar dan akan menjadi tanggung jawab penuh Ulfa untuk menanganinya dari nol. Ia melihat daftar tanah yang sedang diobservasi perusahaan. Matanya sempat terpaku pada salah satu nama pemilik yang tertera di layar. Nama itu tidak asing. Bahkan sangat dikenal oleh hatinya. Tapi Ulfa memalingkan pandangannya cepat. Ia belum ingin menghadapinya. Belum sekarang. Karena semua akan datang pada waktunya. Dan waktu itu belum hari ini. Pagi di Harumjati menyuguhkan ketenangan yang khas. Udara segar menyusup di antara celah jendela kamar Ulfa yang dibiarkan sedikit terbuka. Langit belum sepenuhnya biru, tapi cahaya matahari yang hangat mulai menyingkirkan sisa-sisa kabut yang turun semalam. Ulfa berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya dengan gerakan pelan. Di meja kecil di sudut kamar, secangkir kopi yang masih mengepulkan asap menebarkan aroma khas yang menyenangkan. Di sampingnya, sebuah folder berwarna biru muda terbuka, memperlihatkan peta area pengembangan proyek yang sedang ia tangani. Di sana, dengan huruf kapital yang dicetak rapi, tertera satu nama yang sejak kemarin menghantui pikirannya. Tanah milik Mirna Suhartini. Ulfa menatap nama itu dengan tatapan kosong sejenak, sebelum akhirnya memalingkan wajah. Ia menghela napas dalam. Kenangan yang bersembunyi rapi di balik senyum dan ketenangan yang selama ini ia bangun, tiba-tiba menyeruak kembali tanpa permisi. 3 tahun yang lalu. Hari itu mendung. Langit tampak berat seperti hatinya. Ulfa duduk di tepi ranjang sambil memegang surat undangan ulang tahun keponakan Arfan. Ia mengenakan dress pastel sederhana yang ia jahit sendiri. Sebenarnya ia senang membuat baju sendiri. Aktivitas itu mengalihkan pikirannya dari hal-hal yang membuat dadanya sesak. Dari balik pintu, terdengar suara ketukan. Lalu Bu Mirna masuk tanpa menunggu jawaban. Ulfa, kamu masih di sini? Bukannya kamu harusnya di dapur bantu Dita bikin kue? Ulfa berdiri pelan. Saya sudah bantu dari tadi pagi, Bu. Tinggal bagian icingnya aja. Bu Mirna menatapnya dari atas ke bawah, ekspresinya dingin. Kamu pakai baju ini ke acara ulang tahun? Ini bukan pengajian, FA. Kamu pikir keluarga kita ini kampungan? Ulfa terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Dress itu memang sederhana, tapi ia merasa cukup pantas. Namun, seperti biasa, ia menahan diri. Ia hanya berkata pelan, "Nanti saya ganti, Bu." Setelah Bu Mirna keluar, Ulfa hanya duduk kembali, memandangi kain di pangkuannya. Itu bukan pertama kalinya komentarnya menusuk, dan tentu bukan yang terakhir. Hari ini, 3 tahun kemudian, nama yang sama muncul kembali dalam hidupnya. Tapi dalam konteks yang sepenuhnya berbeda. Ulfa kini bukan lagi menantu yang direndahkan. Ia adalah kepala proyek pengembangan properti. Posisinya penting. Keputusannya menentukan. Tapi tetap saja, nama Bu Mirna masih bisa mengguncang hatinya seperti dahulu. Di kantor, Ulfa memutuskan untuk tidak langsung memberi respon soal lahan milik Bu Mirna. Ia menandai nama itu dengan stabilo kuning, lalu menutup folder. Hari itu ia lebih banyak diam. Beberapa rekan kerjanya merasa ia terlihat murung, tapi tidak ada yang bertanya. Ulfa bukan tipe orang yang membagikan masalah pribadi dengan mudah, terlebih di lingkungan kerja. Saat makan siang, ia pergi ke rooftop kantor yang biasanya sepi. Ia duduk di bangku panjang dan membuka bekalnya perlahan. Tangannya sibuk, tapi pikirannya berkelana.
Ia teringat saat pertama kali pindah ke rumah besar milik keluarga Arfan. Rumah itu berdiri megah di pinggir jalan besar. Gerbang hitam tinggi dengan pilar marmer putih. Ada air mancur kecil di tengah taman depan, dan berjejer pot besar berisi tanaman hias mahal. Semua tampak mewah dan megah. Tapi anehnya, tak pernah terasa hangat. Hari pertama Ulfa datang setelah pernikahan, Bu Mirna tidak menyambutnya dengan pelukan atau senyum. Ia hanya menyuruh pembantu membawa koper ke kamar di lantai 2, lalu berkata, "Jangan bikin berantakan. Rumah ini punya aturan." Ulfa, dengan hati yang masih berbunga karena baru menikah, berusaha melihat segalanya dari sisi positif. Ia pikir, mungkin memang Bu Mirna bukan tipe orang yang ekspresif. Tapi lama-lama, ia sadar, ada penolakan yang halus tapi nyata terhadap keberadaannya. Setiap langkahnya diperhatikan. Setiap perkataannya dinilai. Bahkan cara memasak sayur lodeh pun pernah jadi bahan teguran. Ulfa sempat bertanya pada Arfan. Tapi jawaban suaminya selalu normatif. "Mama memang begitu. Sabar aja. Nanti juga terbiasa." Tapi tak semua bisa diselesaikan dengan kesabaran. Apalagi jika rasa hormat tidak pernah dibalas dengan penerimaan. Senja mulai turun ketika Ulfa pulang ke rumah ibunya. Rumah sederhana bercat krem itu terasa lebih hangat dari rumah besar manapun yang pernah ia tinggali. Bu Rahayu sedang menyiram tanaman saat Ulfa datang. "Kamu kelihatan capek, Fa. Banyak kerjaan." Ulfa mengangguk. Ia ingin berkata, ingin mengungkapkan tentang nama yang muncul di folder proyeknya, tapi ia memilih diam. Ia belum siap menyelam ke dalam kenangan itu, belum siap menyeret ibunya masuk kembali ke masa lalu yang sudah susah payah mereka tinggalkan. Di kamarnya, Ulfa duduk di tepi ranjang. Ia membuka ponselnya dan menatap layar beberapa saat sebelum akhirnya membuka aplikasi pencarian data tanah. Ia mengetik, "Tanah milik Mirna Suhartini, Harum Jati Barat." Beberapa detik kemudian, data lengkap muncul. Ada foto satelit, deskripsi ukuran tanah, status bangunan, dan keterangan. Sedang ditawarkan untuk dijual cepat. Ulfa menatap layar itu lama sekali. Rumah itu masih berdiri kokoh. Tapi kini statusnya sudah berubah. Bukan rumah keluarga lagi, melainkan properti yang mencari pemilik baru. Dan entah kenapa, hatinya bergetar. Malam itu hujan turun deras. Air mengguyur atap seng dengan ritme yang khas, menciptakan semacam simfoni sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang gelisah. Ulfa duduk di meja belajarnya. Di depannya, laptop menyala menampilkan gambar satelit kawasan Harum Jati Barat. Matanya terpaku pada satu titik. Lokasi rumah tua yang dulu ia tempati sebagai menantu. Meski hujan di luar mengamuk, pikirannya jauh lebih gaduh. Pertanyaan-pertanyaan dalam kepalanya datang silih berganti. Kenapa rumah itu dijual? Apa yang membuat Bu Mirna melepasnya? Apakah semua itu kebetulan? Atau takdir yang sedang menuntunnya untuk menyelesaikan sesuatu yang dulu belum selesai? Tangannya bergerak pelan. Ia menyimpan salinan dokumen properti itu ke dalam folder pribadi. Namun belum ia tutup laptopnya, notifikasi email baru muncul. From Farhan Kusuma, Legal Department. Subjek, update dokumen tanah klaster Harum Jati Barat, termasuk rumah Ibu Mirna S. Ulfa membuka email itu perlahan. "Selamat malam, Bu Ulfa. Sehubungan dengan progres akuisisi lahan Harum Jati Barat, kami informasikan bahwa rumah atas nama Ibu Mirna Suhartini kini berada dalam status jual cepat, karena pemilik mengalami kesulitan finansial. Pemilik bersedia melepas properti tersebut di bawah harga pasar, dengan syarat penutupan cepat dalam 2 minggu ke depan. Mohon arahan dari Ibu untuk langkah selanjutnya." Jantung Ulfa berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, seolah kalimat-kalimat dalam email itu terlalu berat untuk ditelan begitu saja. Kesulitan finansial?
Kata-kata itu menggema dalam benaknya seperti gema kosong di lorong masa lalu. Bu Mirna, perempuan yang dulu selalu merasa berada di atas, yang berdiri tegak dengan kesombongan dan kehormatan, kini harus menjual rumahnya? Ulfa menutup laptop dengan pelan, seakan menyegel emosi yang mulai meluap. Keesokan paginya, Ulfa tidak langsung ke kantor. Ia mengirim pesan ke sekretarisnya untuk menjadwalkan ulang rapat siang, lalu mengendarai mobilnya menuju Harum Jati Barat. Bukan untuk survei, bukan untuk inspeksi profesional. Hanya ingin melihat dengan matanya sendiri, dan menakar detak hatinya ketika berdiri di depan rumah itu. Hujan semalam masih menyisakan genangan di beberapa sudut jalan. Pohon-pohon terembesi meneteskan sisa air hujan, dan udara pagi membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Mobilnya berhenti beberapa meter dari gerbang besar yang dulu sangat familiar. Kini cat hitam pada gerbang itu mulai pudar. Pilar marmer yang dulu berkilau, sekarang tertutup debu dan bercak jamur. Taman depan tidak lagi terurus. Tanaman liar tumbuh liar. Sebagian menutup jalan setapak menuju teras. Ulfa berdiri di balik pagar, menatap rumah itu dengan mata yang tak berkedip. Tidak ada lagi suara tawa keras Bu Mirna. Tidak ada sepatu mewah berjejer di teras. Rumah itu sunyi, seperti telah lama ditinggalkan. Tiba-tiba seorang wanita tua muncul dari sisi dalam gerbang. Rambutnya disanggul sederhana, mengenakan daster motif bunga yang sudah lusuh. Ia membuka pintu pagar perlahan dan memandang Ulfa dengan tatapan penasaran. Ulfa mengenali wajah itu seketika. Mungkin rambutnya lebih banyak uban, dan matanya lebih redup dari terakhir ia lihat. Tapi itu jelas, Bu Mirna. Wajah mereka bertemu. Mata mereka bertubrukan dalam keheningan yang panjang. Bu Mirna menyipitkan mata, seperti tak percaya dengan penglihatan sendiri. Ulfa. Suara itu terdengar ragu, kecil, berbeda dari nada suara yang dulu sering menghardiknya. Ulfa menelan ludah. Ia tersenyum tipis, menunduk sopan. Iya, Bu. Selamat pagi. Bu Mirna tidak langsung merespons. Ia memandangi Ulfa seperti menelusuri masa lalu lewat wajah itu. Ada kilatan ingatan di sana. Kenangan akan menantu yang dulu pernah berdiri di teras rumah ini dengan penuh harap. Kenapa kamu kesini? Tanyanya kemudian, lebih datar, namun tidak sinis. Ulfa menjawab pelan. Kebetulan saya lewat sini, Bu. Saya lihat rumah ini dan ingin mampir. Alasan yang setengah benar, setengah pengalihan. Tapi Bu Mirna tak menggugat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, masuk saja kalau mau. Tapi rumah ini sudah tak seperti dulu. Bagian dalam rumah itu jauh lebih menyedihkan. Lantai marmernya berdebu, perabotan ditutupi kain, dan aroma kayu lembab memenuhi udara. Beberapa bagian langit-langit tampak mulai bocor. Suasana sepi menggantung seperti kabut tipis. Ulfa menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Di tempat ini, ia pernah menangis diam-diam karena dimarahi hanya karena terlalu banyak menaruh garam. Di pojok dapur itu, ia pernah mencoba tersenyum saat memasak sarapan untuk keluarga yang tak pernah sepenuhnya menganggapnya keluarga. Dan sekarang, semua itu hanyalah reruntuhan sunyi. Waktu telah mengguratkan luka di dinding dan langit-langit, sebagaimana waktu juga mengukir perubahan dalam hatinya. Bu Mirna mempersilakan Ulfa duduk, tapi hanya di sofa tua yang kini berderit. Ia sendiri duduk di ujung lainnya. Setelah beberapa saat keheningan, ia berbicara. Rumah ini akan saya jual. Tak bisa saya pertahankan. Setelah Arfan pindah keluar kota bersama istrinya yang baru, saya tinggal sendirian. Ulfa hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus merasa kasihan atau netral saja. Emosinya terlalu banyak untuk dipilah-pilah. Kadang hidup membawa kita kembali ke tempat yang dulu. Lanjut Bu Mirna, suaranya jauh lebih lembut dari yang Ulfa kenal. Tapi tidak untuk mengulang,
melainkan untuk memahami. Ulfa tersenyum tipis. Saya paham, Bu. Mereka tidak berbicara lagi setelah itu. Tapi di antara jeda dan diam mereka, ada banyak hal yang diucapkan tanpa suara. Tentang luka yang belum selesai. Tentang ego yang dulu terlalu tinggi. Dan tentang seorang perempuan muda yang dulu pergi dengan hati terluka, kini kembali, sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Di dalam mobilnya, saat meninggalkan kawasan itu, Ulfa menatap kembali rumah itu dari kaca spion. Rumah yang dulu menjadi saksi keteguhan hatinya. Rumah yang kini menjadi sepi dan kehilangan penghuninya. Ia menghela napas pelan. Di tangannya, masih tergenggam salinan akta tanah dari folder proyek. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar mempertimbangkan. Bagaimana jika rumah itu menjadi milikku? Ulfa duduk sendiri di balkon apartemennya malam itu. Angin malam berembus lembut, menggerakkan tirai tipis di balik pintu kaca yang terbuka sebagian. Kota gemerlap di kejauhan, namun pikirannya masih tertambat pada satu tempat. Rumah itu. Rumah tua di Harum Jati Barat yang kini mulai merekah dalam bayang-bayang masa lalunya. Tempat luka pernah ditoreh, namun juga tempat dirinya menempa kekuatan. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu betapa seorang perempuan muda seperti dirinya harus menahan air mata di balik senyum pura-pura. Dan kini, takdir seperti sedang memintanya kembali. Bukan untuk memohon diterima, tapi untuk mengambil alih. Ulfa membuka laptop dan kembali melihat dokumen properti itu. Harga yang ditawarkan memang sangat rendah dibandingkan nilai pasarnya. Bahkan dalam hitungan bisnis, ini kesempatan emas. Namun dalam hati Ulfa tahu, membeli rumah itu bukan sekadar urusan bisnis. Ini tentang dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Tentang siapa yang pernah diinjak, dan siapa yang kini berdiri paling tinggi. Namun anehnya, tidak ada rasa dendam yang bergemuruh seperti yang ia kira akan muncul. Hanya rasa sunyi. Seperti membuka kotak kenangan dan mendapati isinya telah usang. Tak lagi menyakitkan, hanya menyisakan jejak. Ia mengambil ponsel dan menghubungi tim legalnya. Farhan, kita lanjutkan pembelian rumah itu, katanya tanpa ragu. Saya ingin semuanya selesai dalam waktu seminggu. Gunakan jalur cepat. Dan jangan beritahu penjual siapa pembelinya. Farhan di seberang sana terdiam sejenak. Baik, Bu. Akan kami proses. Ulfa menutup telepon dan menatap langit malam. Langkah pertama telah dimulai. Pagi harinya, Ulfa kembali menjalankan aktivitasnya di kantor. Ia menerima tamu, menghadiri rapat dengan investor, dan meninjau progres pembangunan apartemen baru di timur kota. Tidak ada satupun koleganya yang tahu bahwa di balik penampilannya yang tenang dan profesional, Ulfa sedang melakukan sesuatu yang sangat pribadi dan sangat penting untuk jiwanya sendiri. Selama seminggu ke depan, ia tidak kembali ke Harum Jati. Semua urusan rumah itu ia serahkan sepenuhnya pada tim legal dan notaris. Ia tidak ingin emosi mengaburkan keputusannya. Sampai akhirnya, pada hari Jumat sore, Farhan datang ke kantornya membawa map berisi berkas yang telah ditandatangani lengkap. Selamat, Bu. Mulai hari ini, rumah itu resmi menjadi milik Anda. Ulfa menatap akta itu lama. Namanya tertulis jelas di sana sebagai pemilik sah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Ia mengambil napas dalam, lalu tersenyum. Terima kasih, Farhan. Tolong pastikan rumah itu dikunci dan dijaga. Saya ingin melihatnya dalam waktu dekat. Sabtu pagi, Ulfa kembali ke Harum Jati Barat. Kali ini ia datang bukan sebagai tamu. Ia berdiri di depan rumah tua itu dengan kunci di tangannya sendiri. Gerbang berderit pelan saat dibuka. Tanaman liar di taman depan telah dibersihkan sebagian oleh tim kebersihan yang ia sewa. Rumah itu masih tampak usang, tapi kini ada aura berbeda. Bukan lagi rumah orang lain, melainkan miliknya.
Ia berjalan perlahan melewati ruang tamu yang kosong, menyentuh dinding yang pernah mendengar isak tangisnya. Ia berdiri lama di dapur, mengingat betapa ia dulu memasak di situ sambil diam-diam menangis karena ucapan Bu Mirna yang selalu menyakitkan. Tapi sekarang, tak ada air mata. Ia hanya tersenyum tipis, lalu membuka jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Udara pagi masuk, segar, membawa aroma daun dan sisa embun. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa damai baginya. Namun Ulfa tahu, meskipun rumah itu telah berpindah tangan secara sah, dunia belum tahu siapa pemilik barunya. Termasuk Bu Mirna sendiri. Ia memutuskan untuk menunggu. Tidak perlu terburu-buru. Seperti bunga yang mekar pada waktunya, ia percaya bahwa semuanya akan terungkap tepat ketika saatnya tiba. Minggu siang, saat sedang membaca buku di ruang tamunya yang baru, telepon Ulfa berdering. Nama di layar membuat jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Arfan. Mantan suaminya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak mereka terakhir bicara. Hubungan mereka tidak berakhir dengan perang, tapi juga tidak bisa dibilang damai. Hanya sebuah putus simpul yang dibiarkan longgar dan tidak diikat kembali. Ulfa menjawab telepon itu dengan tenang. Halo. Suara Arfan terdengar di seberang, agak ragu tapi tetap ramah. Halo, Ulfa. Maaf ganggu. Aku dapat kabar dari ibu. Katanya rumah kami di Harumjati sudah dibeli orang. Ulfa menatap keluar jendela, melihat taman belakang rumah yang mulai ia rapikan. Iya, aku dengar juga begitu. Arfan terdiam. Ibu agak syok. Katanya pembeliannya cepat sekali. Dia belum sempat beres-beres. Ulfa hanya menjawab singkat. Memang begitu sistem jual cepat. Semua harus dilakukan sesuai prosedur hukum, dan penjual setuju tanpa paksaan. Arfan seperti menimbang sesuatu. Kamu tahu siapa yang beli? Ulfa tersenyum samar. Belum, tapi kalau kamu tahu, kabari aku, ya. Sore itu, Ulfa berjalan menyusuri lorong dalam rumahnya sendiri. Ada ruang yang dulu digunakan Bu Mirna untuk menyimpan koleksi porselen dan foto-foto keluarga. Kini kosong, hanya menyisakan debu dan bayang-bayang. Ia tahu, lambat laun, Bu Mirna akan tahu siapa pemilik baru rumah ini. Ia tidak berniat bersembunyi selamanya. Tapi ia juga tidak ingin mengumumkannya dengan keras. Bukan untuk balas dendam. Hanya ingin menegaskan bahwa waktu telah membalikkan segalanya. Bahwa perempuan yang dulu dianggap kecil dan tak berharga, kini berdiri sebagai pemilik tempat yang dulu membuatnya merasa seperti tak diinginkan. Dan saat-saatnya tiba, biar rumah ini sendiri yang berbicara. Minggu sore itu langit tampak murung. Awan menggantung rendah di atas perumahan Harumjati Barat, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ulfa duduk di ruang tengah rumah barunya, mengenakan sweater abu lembut, secangkir teh hangat di tangannya. Di hadapannya, map berisi salinan akta jual beli rumah itu tergeletak terbuka di atas meja kopi. Ia menatap lembaran itu lagi, dan untuk pertama kalinya sejak proses pembelian, Ulfa membiarkannya tetap terbuka. Namanya tertulis jelas di sana, Ulfa. Dulu, nama itu sering hanya diucap sambil lalu oleh keluarga Arfan. Kadang bahkan dengan nada yang enggan, seolah terlalu asing atau tidak pantas disandingkan dengan nama keluarga mereka. Kini, nama itu resmi terukir sebagai pemilik properti yang dulunya mereka jaga dengan gengsi tinggi. Ulfa menyandarkan punggung ke sofa, memejamkan mata sebentar. Tapi ketenangan itu segera buyar saat suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ia bangkit dan melangkah pelan, tidak buru-buru. Dan saat pintu terbuka, di sana berdiri sosok yang pernah mendominasi tahun-tahun terberat dalam hidupnya. Bu Mirna. Wanita itu tampak lebih kurus dari terakhir Ulfa melihatnya. Wajahnya kusut dan lelah, matanya tampak menyimpan keresahan. Namun sorot mata itu masih sama, tajam dan menilai.
Meskipun saat ini, di hadapan Ulfa, ada sedikit kebingungan dalam pandangannya. "Permisi," ujar Bu Mirna dengan suara datar. Saya diantar tetangga. Katanya rumah ini sudah berpindah tangan." Ulfa mengangguk pelan. "Betul." Bu Mirna melirik ke dalam rumah. Ia tampak kikuk. "Tak seperti biasanya. Saya cuma mau ambil beberapa barang yang tertinggal. Foto-foto lama. Beberapa pakaian." Ulfa tak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan menggantung sejenak, sebelum melangkah ke samping, mempersilakan wanita itu masuk. "Silakan. Tapi ini terakhir kalinya," batin Ulfa. Bu Mirna melangkah masuk dengan ragu. Setiap sudut rumah tampak berubah. Bahkan aroma ruangannya kini berbeda. Tidak lagi membawa wangi minyak kayu putih yang biasa ia semprotkan setiap pagi. Udara di dalam terasa bersih dan milik orang lain. Ulfa tidak membuntuti Bu Mirna. Ia duduk kembali di sofa dan membiarkan wanita itu berjalan ke arah salah satu kamar belakang. Tak lama kemudian, ia mendengar suara laci dibuka, lemari digeser, dan helaan napas yang berat. Sekitar 15 menit kemudian, Bu Mirna kembali ke ruang tengah dengan tas kecil berisi beberapa bingkai foto dan baju. Wajahnya tampak sulit ditebak. Bukan marah, bukan sedih, tapi lebih ke arah kalah. Tepat saat ia akan menuju pintu, matanya terpaku pada map yang terbuka di meja kopi. Ia mendekat pelan dan membaca. Wajahnya menegang. Ulfa melihat bagaimana rahang Bu Mirna mengeras saat membaca nama yang tercetak tebal di sana. "Ulfa Wulandari Putri," bisik Bu Mirna. Ia menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menatap Ulfa. Bukan sebagai mantan menantunya. Bukan sebagai sosok yang biasa ia rendahkan. Tapi sebagai seseorang yang kini berdiri lebih tinggi darinya. Ulfa menegakkan tubuh. "Rumah ini milik saya sekarang, Bu. Secara hukum. Secara sah." Keheningan melingkupi mereka berdua. Bu Mirna membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Ia hanya menatap Ulfa lama, sebelum akhirnya menghela napas dan berjalan menuju pintu tanpa sepatah kata pun. Saat pintu tertutup di belakangnya, Ulfa menghela napas dalam-dalam. Bukan kepuasan yang ia rasakan. Bukan juga kemenangan. Hanya sebuah perasaan lega. Seperti berhasil melepaskan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Malam itu, Arfan menelepon lagi. "Ulfa, aku baru tahu kamu yang beli rumah itu." Ulfa tidak menjawab langsung. Ia membiarkan hening menyelip sebentar di antara mereka. "Kamu nggak kasih tahu kenapa?" Ulfa menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. "Karena aku nggak perlu." Di seberang, Arfan terdengar menghela napas. Aku nggak tahu harus ngomong apa." Ibu agak syok. "Aku juga pernah syok, Fen," jawab Ulfa pelan. "Tapi hidup nggak berhenti hanya karena kita syok, kan?" Arfan terdiam. "Ulfa, boleh kita ketemu?" Ulfa mengatupkan bibirnya. Ia tahu suatu saat pembicaraan ini memang harus dilakukan. Tapi tidak sekarang. "Bukan saatnya, Fen. Aku sedang membangun ulang hidupku. Dan kamu bagian dari masa lalu yang sudah selesai." Satu kalimat itu menggema lebih keras dari yang ia duga. Bukan hanya untuk Arfan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Hujan mulai turun saat Bu Mirna melangkah menjauh dari rumah yang dulunya begitu ia banggakan. Langkahnya pelan. Sepatu tuanya menginjak genangan kecil di trotoar yang dingin. Tidak ada lagi tempat berteduh di rumah itu. Bukan lagi rumahnya. Bahkan aroma ruangannya kini terasa asing. Tangannya menggenggam erat tas berisi beberapa bingkai foto dan baju lusuh. Tidak berat, tapi terasa menyesakan. Ada satu foto keluarga di dalamnya. Foto lawas saat Arfan masih kecil, duduk di pangkuannya,
dan suaminya yang kini telah tiada tersenyum di samping mereka. Dulu, rumah itu adalah tempat segala kenangan tumbuh. Tempat ia menata kehidupan dari nol bersama almarhum suaminya. Tempat ia membesarkan anak satu-satunya. Dan tempat ia mencela wanita yang kini menjadi pemilik rumah tersebut. Ulfa. Nama itu terasa pahit di lidah, tapi nyata dalam kenyataan. Bu Mirna menepi di bawah halte yang sepi. Hujan makin deras. Langit mendung menutup semua sisa cahaya senja. Jaket tipisnya tidak cukup melindungi dari udara dingin yang menampar-nampar kulit. Ia duduk di bangku besi yang basah, memeluk tas kecilnya erat-erat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang selama ini ia pegang erat. Beberapa orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Seolah ia tak lebih dari sosok tua yang tersesat, yang tak lagi punya tempat. Di mana Arfan sekarang? Pikirnya dengan getir. Sudah beberapa minggu anak itu tak mengirim uang. Katanya bisnis sedang sepi. Dan ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Padahal, sejak rumah itu dijual, Bu Mirna terpaksa menumpang di rumah sepupu jauhnya. Tidak nyaman. Apalagi setelah tahu kalau rumah itu kini milik Ulfa. Malam itu, Bu Mirna tidak langsung pulang. Ia terus menatap ke depan dengan pandangan kosong, sampai halte benar-benar sepi. Dunia seakan mengecil, menyisakan hanya dirinya sendiri dan suara hujan yang seperti mengejek. Sementara itu, di dalam rumah, Ulfa menyalakan lampu-lampu taman kecil di belakang rumah. Suara hujan membasahi dedaunan terasa menenangkan. Ia berdiri di ambang pintu belakang, memandangi taman yang kini tampak jauh lebih hidup daripada dulu. Ia ingat jelas, dulu setiap ia menawarkan ide untuk menanam bunga di taman ini, Bu Mirna selalu menolak. Rumah itu bukan tempat main-main. Jangan dibikin seperti pasar, begitu katanya. Tapi sekarang, bunga anggrek, mawar, dan tabebuya kecil mulai tumbuh di sudut halaman. Seolah menandai bahwa rumah ini punya kehidupan baru, tanpa suara bentakan, tanpa sindiran, tanpa ketakutan. Ulfa mengusap wajahnya yang basah oleh udara malam. Ia tidak menangis, hanya penuh. Penuh dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Lega, sepi, sedikit rindu, dan juga iba. Ya, iba. Meskipun begitu banyak luka yang ditorehkan Bu Mirna dalam hidupnya dulu, Ulfa tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa simpati itu. Ia pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Ia pernah menganggap wanita itu sebagai ibu. Dan kini, wanita itu berjalan sendirian di tengah hujan. Ulfa tahu rasa benci bisa membutakan hati, tapi ia tak mau jadi orang yang sama seperti masa lalunya. Keesokan harinya, pagi datang tanpa banyak suara. Langit masih kelabu, dan embun menempel di kaca jendela rumah. Ulfa duduk di dapur, menyesap kopi pahit sambil membaca beberapa dokumen renovasi kecil rumah itu. Ia sedang berencana membuat ruang baca di salah satu sudut ruang tamu. Sebuah tempat tenang untuk dirinya sendiri. Ketukan di pintu depan membuatnya bangkit. Saat dibuka, seorang pria berusia parubaya berdiri di depan teras. Wajahnya ramah, membawa map di tangan. "Maaf, Bu Ulfa." "Iya, saya sendiri. Saya dari kantor RW. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani berkaitan dengan perpindahan kepemilikan rumah dan status warga lingkungan. Juga, ada kabar tentang mantan penghuni rumah ini." Ulfa mengernyit. "Bu Mirna." Pria itu mengangguk pelan. Dia kemarin malam ditemukan oleh petugas ronda tidur di bangku halte. Beberapa warga mengenalinya. Karena dia tidak punya tempat tinggal tetap, kami laporkan ke kelurahan. Ulfa terdiam. Dada bagian kirinya terasa berat. Bukan karena marah, tapi karena rasa manusiawi yang tiba-tiba tumbuh kembali. Rasa yang dulu sering ia tekan dalam-dalam. Dia tidak menghubungi anaknya. Katanya belum berhasil.
Kami belum bisa menghubungi siapapun juga. Ulfa memejamkan mata sejenak, sebelum berkata pelan, "Kalau begitu, biar saya bantu cari anaknya." Malamnya, Ulfa duduk di ranjangnya, menatap layar ponsel. Beberapa menit lalu, ia berhasil menghubungi Arfan. Dan untuk pertama kalinya, suara pria itu terdengar lemah. "Aku juga bingung, Ulfa. Aku nggak punya banyak uang sekarang. Aku tinggal di kota lain, kerja serabutan." Ibu keras kepala, "Nggak pernah cerita kalau rumahnya dijual ke kamu." Langit masih abu-abu ketika Ulfa melangkahkan kaki menuju bangunan semi-permanen di sudut kelurahan. Sebuah ruang kecil, seadanya, difungsikan sementara sebagai tempat singgah warga yang terlantar. Di sana, di sebuah ruangan yang tak lebih besar dari kamar kos, duduk sosok yang dulu begitu ia takuti, Bu Mirna. Wanita itu mengenakan kerudung lusuh, duduk menyendiri di kursi plastik dengan pandangan kosong menatap lantai. Tak ada sisa-sisa aura angkuh yang dulu begitu melekat pada dirinya. Hanya gurat tua, kelelahan, dan semacam kehilangan yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Ulfa berdiri di ambang pintu, terdiam. Untuk sesaat, ia ingin berbalik, melupakan semuanya. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan langkah itu. Entah simpati, rasa kasihan, atau mungkin sekadar ingin menuntaskan perasaan yang selama ini tersimpan dalam diam. "Assalamualaikum, Bu." Bu Mirna menoleh perlahan. Matanya menyipit, mencoba mengenali suara itu. Ulfa melangkah masuk, berdiri tak jauh dari wanita itu. "Itu kamu?" Suara Bu Mirna parau, nyaris tak terdengar. Ulfa mengangguk. "Iya, saya Ulfa, Bu." Keheningan menyergap mereka. Di antara dinginnya udara pagi dan suara burung gereja dari luar jendela, pertemuan itu tidak berlangsung hangat, tapi juga tidak penuh amarah. Bu Mirna menunduk. Suaranya goyah. "Kamu sudah beli rumah itu?" Ulfa mengangguk lagi, pelan. "Iya, saya tinggal di sana sekarang." Ada jeda yang panjang. Lalu, suara tawa getir dari Bu Mirna memecah keheningan. Ironis, "Ya? Dulu kamu cuma anak dari keluarga biasa. Aku hina kamu. Aku usir kamu dari rumah itu. Dan sekarang, aku bahkan tak punya selembar atap pun." Ulfa menarik kursi plastik lain dan duduk di seberangnya. Matanya menatap Bu Mirna dengan penuh ketenangan, tapi ada sesuatu yang bergolak dalam dadanya. "Waktu itu saya ingin sekali membenci ibu," katanya pelan. "Tiap malam saya berdoa agar ibu merasakan apa yang saya rasakan dulu. Tapi setelah semuanya terjadi, yang saya rasakan justru kosong." Bu Mirna menatap Ulfa. Ada air yang menggenang di matanya. Bukan air mata permohonan, tapi penyesalan yang terlalu telat untuk dimaafkan. "Saya kehilangan segalanya, Ulfa. Anak saya jauh. Saya tak punya rumah. Tak punya siapa-siapa." Ia menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. "Dan itu semua salah saya sendiri." Ulfa tidak menjawab. Ia biarkan diam menjadi jawaban, membiarkan Bu Mirna meresapi semuanya tanpa diganggu oleh nasihat atau penghakiman. Lama mereka terdiam. Hingga akhirnya, Ulfa berkata, "Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya ingin tahu, apakah ibu masih mau memulai dari awal?" Bu Mirna menoleh, bingung. "Saya tidak menjanjikan kemewahan, tapi saya sedang butuh seseorang untuk membantu mengurus taman rumah. Menanam, menyiram, dan membersihkan halaman. Ibu suka berkebun, bukan?" Ulfa tersenyum tipis, seolah mengingat masa lalu yang jauh sekali. Mata Bu Mirna membelalak. Kamu menawarkan saya pekerjaan." Ulfa mengangguk. "Di rumah itu?" tanyanya lirih. "Ya. Di rumah itu." Ulfa menarik napas panjang. Ketika Bu Mirna kembali melangkahkan kaki ke rumah besar itu,
Suasananya jauh berbeda dari yang ia kenal dulu. Ket temboknya lebih cerah. Halamannya tertata. Bunga-bunga tumbuh dengan damai di sisi jalan masuk. Ulfa menyambutnya di depan pintu. Tidak dengan pelukan atau senyum hangat seperti menantu pada umumnya, tapi dengan tatapan netral dan anggukan pelan, cukup untuk membuat hati Bu Mirna bergolak. Ia mengganti sepatunya. Melangkah pelan ke taman belakang. Dulu, tempat ini hanya tanah kosong. Kini, penuh warna dan aroma wangi. Tangannya menyentuh kelopak mawar. Dingin, segar, tapi juga menusuk, karena ingatan akan semua yang ia sia-siakan. Di sudut halaman, ada bangku taman. Disitulah ia duduk, menatap langit yang perlahan cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti manusia lagi. Bukan ibu mertua yang angkuh. Bukan gelandangan yang terusir. Tapi seseorang yang mencoba memulai dari awal, meski di bawah bayang-bayang masa lalu. Ulfa memperhatikannya dari balik jendela dapur. Ada haru yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah. Tapi disitulah letak makna dari memaafkan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi ruang agar masa depan punya tempat tumbuh. Hari-hari berjalan perlahan di rumah itu, dengan ritme baru yang tak pernah dibayangkan oleh Ulfa sebelumnya. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, suara ember diseret dan air disiram menjadi latar yang akrab. Bu Mirna, mantan ibu mertuanya yang dulu pernah mengusirnya tanpa ampun, kini dengan telaten menyapu dedaunan dan merawat tanaman dengan tangan keriputnya. Ulfa memperhatikannya diam-diam dari jendela ruang makan, secangkir teh di tangan. Ia tak pernah menyangka hatinya akan bisa selembut ini, bukan karena lupa, tapi karena sudah lelah menyimpan dendam. Setiap kali Bu Mirna lewat, keduanya akan saling mengangguk. Satu kebiasaan baru yang perlahan membangun jembatan di antara mereka. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mudah. Terkadang Ulfa masih mendapati dirinya terdiam menatap wanita itu sambil mengingat betapa getirnya masa lalunya. Bagaimana kata-kata Bu Mirna pernah menusuk lebih tajam dari pisau. Betapa ia menangis diam-diam di balik pintu kamar yang tak lagi dianggap sebagai miliknya sendiri. Tetapi di saat yang sama, ia juga mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Sisi yang tak pernah ia temui saat masih menjadi menantu. Bu Mirna kini tak lagi berdiri dengan kepala tegak, melainkan dengan tangan terbuka, siap untuk memperbaiki, meski ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Pada suatu sore yang sejuk, saat langit menggantung awan tipis dan udara dipenuhi aroma tanah basah dari siraman pagi, Ulfa menyeduh 2 cangkir teh dan membawa nampan ke teras belakang. Bu Mirna tengah duduk di bangku taman, menggenggam sarung tangan berkebunnya. Ulfa meletakkan cangkir di sampingnya. Teh melati. Dulu ibu suka ini, kan? Bu Mirna menoleh, sedikit terkejut. Tapi ia segera mengangguk pelan, lalu menyentuh cangkir itu dengan kedua tangan, seolah butuh waktu untuk memutuskan bolehkah ia menikmatinya. Kamu masih ingat saja, gumamnya lirih. Ulfa duduk di sisi lain bangku. Ada hal-hal yang tetap menempel meski sudah coba dilupakan. Mereka diam cukup lama. Tak ada pembicaraan basa-basi. Hanya suara angin menyapu daun dan detak hati yang tak bisa dibohongi. Bu Mirna menyesap tehnya perlahan, lalu berkata, "Aku pernah berpikir, kamu tak akan pernah memaafkan aku." Ulfa menatap ke taman. Saya pun pernah berpikir begitu. Lalu kenapa? Tanya Bu Mirna, suaranya rendah dan pelan, nyaris seperti anak kecil yang takut dimarahi. Ulfa terdiam sejenak, lalu menghela napas. Karena saya tahu bagaimana rasanya hidup dalam benci. Rasanya seperti menggenggam bara. Panas, menyakitkan, tapi tetap digenggam erat karena kita pikir itu satu-satunya kekuatan yang kita punya. Mata Bu Mirna mulai berkaca-kaca. Saya sudah kehilangan segalanya. Arfan pun jarang menghubungi saya. Ulfa menoleh.
Mendengar nama itu disebut masih membuat perutnya sedikit bergejolak. Tapi kini tak lagi seperti luka yang berdarah. Lebih seperti bekas sayatan yang sudah mengering tapi masih meninggalkan bekas saat disentuh. Dia masih di luar negeri? Tanya Ulfa datar. Bu Mirna mengangguk. Dan, dia tidak tahu saya tinggal di sini. Saya malu untuk memberitahunya. Ulfa tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, Bu Mirna sedang menjalani bentuk hukuman paling sunyi yang bisa dijatuhkan oleh kehidupan. Penyesalan tanpa bisa memperbaiki apapun. Malam itu, setelah Bu Mirna kembali ke kamar kecil di sisi rumah yang Ulfa siapkan untuknya, Ulfa menemukan sepucuk kertas di dekat pot bunga yang belum ditanam. Ia mengenal tulisan tangan itu. Tulisan Bu Mirna. Rapi, tapi penuh getar di tiap hurufnya. Untuk Arfan. Kalau kau membaca ini, mungkin aku sudah tak di tempatmu bisa menemui. Tapi aku ingin kau tahu, aku telah menyakiti perempuan terbaik yang pernah mencintaimu dengan tulus. Dan aku kehilangan segalanya karenanya. Ulfa, kini tinggal di rumah yang dulu kita huni. Tapi bukan lagi sebagai istrimu. Dia jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku berharap suatu hari kau akan kembali dan melihat apa yang telah kau tinggalkan. Dan mungkin, saat itu datang, kamu akan lebih dewasa dari aku dulu. Ulfa menggenggam kertas itu erat. Di dadanya, ada ruang yang tiba-tiba sesak. Ia tidak tahu apakah ia ingin Arfan kembali. Tapi ia tahu, jika hari itu datang, ia tak akan lagi menjadi wanita yang sama seperti saat ia diusir dari rumah ini. Kini ia lebih tenang, lebih dewasa, dan, yang paling penting, lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu pagi yang tampaknya biasa, Ulfa merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Ada perubahan dalam udara di sekitar rumah itu, seperti ada sesuatu yang tengah mengintai dari kejauhan. Langit cerah, tetapi ada kekosongan yang tak terdefinisikan. Pagi ini, ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Di depan rumah, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Ulfa menatap dari balik tirai jendela. Seorang pria keluar dari mobil tersebut, mengenakan jas gelap yang cukup rapi, walau sedikit kusut di beberapa bagian. Ulfa mengenalinya. Arfan. Hatinya bergetar. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa saat ini, semuanya harus dihadapi. Baik atau buruk, ia harus menghadapi kenyataan yang datang. Arfan berdiri di depan pintu rumah, menatap papan nama yang terpasang di pagar rumah yang kini adalah miliknya, dan kemudian melangkah mendekat. Langkahnya terdengar berat, penuh keraguan. Ulfa keluar dari dalam rumah, melangkah dengan perlahan, memastikan setiap langkahnya penuh kesadaran. Ulfa. Arfan akhirnya membuka pembicaraan. Suaranya terdengar sedikit canggung, tetapi tetap memiliki nada yang pernah dikenal. Ulfa menatapnya lurus, tak menunjukkan banyak emosi. Apa yang kamu cari, Arfan? Arfan terdiam sejenak, seolah kata-kata yang akan keluar darinya terhambat oleh ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin tahu, bagaimana kabarmu? Ulfa menatapnya tanpa ekspresi. Aku baik-baik saja. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar berdesir, menciptakan celah di antara mereka yang tampaknya semakin lebar. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu seperti itu. Arfan melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, lebih penuh penyesalan. Aku tahu, aku salah. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Ulfa menahan napas. Kata-kata Arfan terasa seperti angin yang tak berbekas. Ada, tapi tidak cukup kuat untuk mengubah apapun. Arfan, aku tidak lagi membutuhkan penyesalanmu, jawab Ulfa dengan tenang, namun ada sedikit kepahitan dalam suaranya. Masa lalu kita sudah cukup. Dan sekarang, aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku. Arfan terlihat sedikit terkejut,
seolah tak siap dengan respons yang datang dari mulut Ulfa. "Jadi, kamu tidak ingin memulai lagi?" tanyanya, penuh harapan yang tidak disembunyikan. Ulfa menghela napas, menatap langit yang cerah. "Tidak, Arfan. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Aku sudah membangun hidupku sendiri, dengan caraku. Tidak ada tempat untukmu di sini." Arfan tersentak. Keheningan semakin menyelimuti mereka. Di kejauhan, suara burung berkicau, seolah menjadi latar belakang untuk percakapan yang tak lagi bisa mengubah apapun. Ulfa melanjutkan, "Aku sudah berdamai dengan semuanya. Dengan diriku sendiri, dengan masa lalu, dan dengan hubungan yang tak pernah benar-benar kita miliki." Arfan terdiam, merasa seperti tertampar oleh kenyataan yang begitu nyata. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa kehilangan arah, bingung, dan lebih dari itu, ia merasa seolah-olah telah kehilangan Ulfa selamanya. Bu Mirna, yang selama ini mengamati dari jendela rumah, perlahan keluar dari balik pintu, melihat ke arah keduanya dengan tatapan yang penuh arti. "Ulfa benar, Arfan." Suara Bu Mirna terdengar lirih, penuh penyesalan yang mendalam. "Aku telah kehilangan banyak hal, tetapi aku tahu, apa yang kamu lakukan tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ulfa sudah memilih jalannya sendiri." Arfan menoleh ke Bu Mirna, merasa terhuyung-huyung dengan kenyataan yang semakin jelas. Ia melihat wanita yang dulu penuh dengan angku dan kekuasaan, kini hanya seorang ibu yang juga telah kehilangan arah. "Maafkan aku, Ibu," Arfan berkata pelan, suaranya hampir tak terdengar. Bu Mirna hanya mengangguk, namun ada air mata yang mengalir di pipinya, tak lagi tertahan. Malam itu, setelah pertemuan dengan Arfan, Ulfa duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa begitu nyaman. Keheningan menyelimuti rumah itu, namun bukan lagi keheningan yang menyesakkan, melainkan ketenangan yang telah lama ia cari. Sambil memandangi foto-foto di dinding rumah, Ulfa tersenyum. Ia tidak lagi menginginkan apapun dari masa lalu. Semua yang ada di depannya kini adalah hasil dari perjalanannya sendiri, perjalanan untuk menemukan dirinya, untuk meraih kebahagiaan yang selama ini terhalang oleh kebencian dan dendam. Ia merasa sudah cukup. Tidak perlu lagi mengingat Arfan, Bu Mirna, atau masa lalu yang pernah menghancurkannya. Semua itu hanya kenangan yang tak perlu dibawa lagi. Dan dengan itu, Ulfa menatap ke depan, ke masa depannya yang penuh harapan, penuh kemungkinan. "Aku tidak meminta apapun darimu, Fen. Tapi dia ibumu. Dia butuh bantuan." Suara Arfan di ujung telepon terdengar gamang. Kamu masih peduli." Ulfa tersenyum tipis, meski tak terlihat. "Aku masih manusia, Fen. Bukan karena aku peduli seperti dulu, tapi karena aku tahu, dendam tidak akan membawaku kemana-mana." Arfan terdiam. Suaranya pelan saat menjawab, "Terima kasih, Ulfa." Waktu terus berjalan, dan kehidupan terus berlanjut. Bu Mirna, meskipun tinggal di rumah yang jauh lebih sederhana, perlahan menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menerima kenyataan dan menjalani hari-harinya dengan lebih penuh kesadaran, meskipun penyesalan tetap tinggal di dalam hatinya. Arfan, meskipun tak bisa kembali ke kehidupan yang ia dambakan, akhirnya menyadari bahwa beberapa hal dalam hidup tak bisa dipaksakan. Ia harus belajar menerima kenyataan bahwa cinta yang pernah ia punya tak selalu berakhir bahagia. Dan Ulfa, seorang wanita yang dulu terpuruk dalam derita, sekarang berdiri tegak dengan kekuatan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia telah menemukan kedamaian, dan lebih dari itu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan senyum yang tulus, ia melangkah ke masa depan, tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu. Cerita ini selesai, membawa Ulfa ke titik di mana ia akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu dan melanjutkan hidupnya dengan penuh kedamaian. Harapannya, meski ada banyak luka dan penyesalan,
kedamaian tetap bisa ditemukan di ujung perjalanan. Setiap perjalanan hidup kita penuh dengan liku-liku yang kadang tak terduga. Kita mungkin terjatuh, terluka, bahkan dihina oleh orang yang kita percayai. Namun, ingatlah bahwa luka itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, luka itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai hidup. Kadang kita harus melepas masa lalu untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berdamai dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Jangan biarkan kebencian atau penyesalan menguasai kita, karena kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita mampu melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah. Selalu ingat, hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh, dan bagaimana kita memilih untuk mencintai diri sendiri, meskipun dunia kadang tidak adil. Jaga hati, jaga pikiran, dan terus melangkah dengan keyakinan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan semangat, bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, meskipun rintangan datang bertubi-tubi. Ingatlah selalu untuk berbuat baik, untuk tetap setia pada diri sendiri, dan untuk terus berjuang meskipun terkadang jalan terasa berat. Semoga hari-harimu selalu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Tetaplah bersemangat, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.